Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Perwakilan BKKBN DIY atau yang mewakili, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Kepala Bidang KBPK DP3AP2KB, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data DP3AP2KB atau yang mewakili, Kepala Kemenak Kota Yogyakarta atau yang mewakili, Koordinator PKB di 14 Kementerian, Koordinator TPK Unsur Bidan, TPK Unsur PKK, dan TPK Unsur IMP dari perwakilan 14 Kementerian pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkah rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam acara pada pagi hari ini, yaitu pertemuan implementasi LCMIL yang akan kita laksanakan pada sampai siang hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Kartika Wardani, selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB. Acara yang ketiga, sambutan. Acara keempat, acara inti. Dan acara lima, penutup. Acara pertama, pembukaan. Supaya acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Selesai. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KB. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan. Sambutan pertama dari Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang pada pagi hari ini diwakili oleh Koordinator Bidang KSPK, Dr. Iin Nazifah Hamid. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Edi, Kepala Dinas P3A P2 KB Kota Yogyakarta, beserta jajaran Ibu Tanti, terima kasih. Yang kami hormati Kemenak Kota Yogyakarta, ada yang rawuh nggih. Terima kasih juga yang kami hormati tim pengembang aplikasi Asimil Bapak dari pusat ini langsung bisa join ya, sudah gabung Mas Tomong ya. Terima kasih Mas Rizky sudah bergabung di dalam forum pagi hari ini. Yang kami hormati peserta dari unsur PKK, matur nuwun ibu-ibu dan juga dari kader KB, terima kasih, dan juga dari bidan matur nuwun juga sudah rawuh dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu PKB matur nuwun sangat. Kemudian kami juga ada di tengah-tengah kita teman kita dari Forum Genre Mas Ferian dan juga Pak Aris beserta timnya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas limpahan rahmat dan juga ridhonya hingga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, dan mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat Bapak Ibu. Monggo kami bisa bersama-sama untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mengingat kondisi COVID juga belum tuntas nggih. Bapak Ibu, sebelumnya izin Bapak Edi, permohonan maaf nih dan izin juga dari Bapak Kepala mboten saged gabung di tengah-tengah kita karena ada ketugasan yang lain, dan izin dari kami bidang KSPK terkait dengan sosialisasi implementasi aplikasi LCMail. Ya, ini yang perlu kami coba fasilitasi terkait dengan penggunaan aplikasi Manicall, karena memang ada beberapa kendala ataupun informasi sebelumnya yang disampaikan kami. Mudah-mudahan melalui forum hari ini harapan kita semua apa yang menjadi kendala di lapangan bisa tersampaikan, bisa ada solusi yang bisa disampaikan juga dari tim pengembang aplikasi Asimil yang ada di pusat, Mas Rizky, mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada kita semua. Sebelumnya Bapak Ibu terkait dengan keberadaan aplikasi Asimil ini sebenarnya menjadi salah satu output yang diharapkan dalam hal bagaimana percepatan penurunan stunting itu bisa kita mulai dari hulu, dan sasaran satu-satunya adalah calon pengantin. Salah satu sasaran dari hulu itu adalah calon pengantin. Kita bisa memastikan bahwa catin itu dalam kondisi kesehatan reproduksinya ideal atau sehat atau beresiko. Nah, ini yang harus kita pastikan bahwa dalam percepatan penurunan stunting itu kita bisa melihat catin dalam kondisi yang ideal, itu yang diharapkan. Dan di dalam aplikasi ini, izin kami matur Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah dibangun 3 konsep di dalamnya, bahwa dengan melalui aplikasi ini kita bisa melakukan screening. Kita bisa melakukan screening terkait dengan kesehatan dari catin itu. Apakah dia anemis, apakah dia KEK, ataupun kondisi yang beresiko terjadinya stunting. Begitu dilihat dari situ, sistem akan membuat bahwa catin ini kondisinya jadi baik, kita lanjutkan ya. Begitu screening ini kita lakukan di mana catin sudah melakukan atau sudah mengisi kuesioner terkait dengan pemeriksaan kesehatan, kemudian nanti akan muncul kondisi catin itu apakah dalam kondisi ideal atau beresiko. Disitulah nanti akan
ada edukasi, akan ada pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Jadi ada 3 konsep yang dibangun Bapak Ibu di dalam aplikasi Asimil Menikah. Jadi pertama ada screening terhadap kesehatan Catin, kemudian nanti akan ada edukasi dan juga pendampingan. Dan ini terutama dibutuhkan banget kalau memang Catin dalam kondisi yang beresiko. Oke, Bapak Ibu, saya juga izin matur Bapak Ibu terkait dengan keberadaan aplikasi Asimil. Secara regulasi sebenarnya sudah dituangkan di sana. Ini sebagai dasar atau menguatkan kita bahwa keberadaan aplikasi ini tentunya kita coba kawal bersama-sama karena memang tidak hanya berdiri dari kita sendiri tapi juga ada korelasi ataupun koordinasi dengan lintas sektor yang ada termasuk dengan provider yang ada di fasilitas kesehatan. Di dalam Perpres 72 Bapak Ibu nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di sana disampaikan bahwa remaja dan Catin merupakan sasaran yang kami maksud sasaran hulu tadi, ini disebutkan sebenarnya di dalam pasal 3 poin A dan juga poin B. Kemudian disebutkan pula di dalam Perpres tadi ada pendampingan semua Catin atau calon pasangan usia subur yang ini merupakan kegiatan prioritas yang tertuang di dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Ini ada di pasal 8 ayat 3. Kemudian diharapkan ada pendampingan semua Catin atau calon PUS yang bisa diberikan ideal 3 bulan sebelum menikah. Nah ini juga disampaikan di dalam pasal 9 ayat 3. Terkait dengan indikator cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. Ini ada output yang diharapkan di sana Bapak Ibu. Ini tertuang di dalam lampiran B pasal atau Perpres 72 2021 bahwa output yang diharapkan persentase pasangan Catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting diharapkan bisa tercapai 90% di tahun 2024. Jadi kalau memang ada berapa ribu nggak di sini ya Catin di Kota Yogyakarta itu ya berharap 90%-nya sudah terpapar terkait dengan edukasi atau materi pencegahan stunting. Dan diharapkan juga Bapak Ibu tersedianya sistem screening dan konseling calon PUS siap nikah. Dan inilah yang kita sampaikan hari ini, sistem screening dan konseling inilah muncul dalam aplikasi Asimil. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan tools ataupun perangkat ini tentunya kita berharap bisa menjadi salah satu media yang mempermudah untuk bisa melakukan screening terhadap Catin sehingga nanti para TPK tim pendamping keluarga bisa melakukan pendampingan apabila di dalamnya kita menemukan Catin-Catin yang menjadi pendampingan dari TPK ada kondisi yang beresiko. Oke, ini Bapak Ibu terkait dengan keberadaan aplikasi Asimil di dalam regulasi juga sudah disampaikan. Kami juga berharap mudah-mudahan bisa kita kawal bersama dan tentunya output yang mungkin yang sangat besar yang bisa kita harapkan ini tidak lepas dari upaya kita dalam percepatan penurunan stunting. Oke, mudah-mudahan nanti monggo kami juga berusaha silakan ya Pak Ibu inventarisir beberapa persoalan yang ada di lapangan. Ya, mudah-mudahan kami juga berharap nanti ada informasi atau respon yang jelas terkait dengan penggunaan aplikasi Menikah dan kami berharap Mas Rizky dari pusat juga bisa memberikan informasi juga sejelas-jelasnya terkait dengan penggunaan aplikasi Asimil itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu izin yang bisa kami sampaikan dalam penyampaian ataupun tutur kata kami sebelumnya ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iin Nazifah Hamid atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari Kepala Dinas P3AP2KB sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada Dr. Insinyur Edi Muhammad, kami persilahkan. Nopo-nopo tadi dokter. Ngajak sekolah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Perwakilan PKKBN DIY,
Dalam hal ini diwakili oleh Bu Iin, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta, Kemenak Kota Jogja, ada yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan kami struktural, staf dari DP3B2KB, yang kami hormati pula PKB yang tak pernah kenal lelah di lapangan, seluruh Kementerian Kota Yogyakarta, 14 PKB, juga yang kami hormati kader-kader, tokoh-tokoh dari PKK, bidan, dan kader KB yang kami banggakan, serta rekan-rekan kami semua yang hadir di ruangan ini, Mas Ferian, ini forum anak yang sudah sukses berhasil menjadi fasilitator, bahkan sekarang sudah mandiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah kita ketemu di Gria UMKM ini. Saya terima kasih pertama kepada Gria UMKM-nya karena memberikan fasilitasi. Yang kedua dari konsultan yang berkenan hadir pula, yang mengawal untuk LC-Mil. Yang ketiga dari BKKBN berkenan rawuh, sehingga kehormatan bagi kami yang merupakan ini aplikasi yang luar biasa. 2021 Presiden Jokowi mencanangkan untuk penurunan stunting menjadi komitmen semua pihak dari kementerian hingga ke tingkat kota. Kota Yogyakarta yang stuntingnya di 2020 14%, 2021 12%, tetapi 12% ini dari anak yang diukur. Nah, dari survei gizi malah sebetulnya stunting di Kota Jogja posisinya 17%. Begitu kita bicara penurunan stunting, di dalamnya yang harus diintervensi dari badutanya termasuk balita, kemudian bumilnya, remajanya. Nah, salah satunya calon pengantin. Semula kami bertanya, Bu, calon pengantin terus menjaringnya dari mana? Karena kami tanya ke Dalduk KB, ke Dukcapil, Dindukcapil, ternyata yang ke Dindukcapil itu yang pasca nikah, yang mau ngurus administrasi. Kami tanya ke wilayah, ternyata data yang pengantin yang tahun kemarin. Kami tanya ke Kemenak, ada, tetapi itu di masing-masing KUA-nya. Nah, LC-Mil ini ternyata menjawab jawaban untuk permasalahan itu. Karena calon pengantin harus mengisi logikanya, aturannya 3 bulan sebelumnya. Berarti nanti akan menjawab permasalahan data calon pengantin, akan menjawab kondisi calon pengantin, kondisinya seperti apa, dan bahkan kami melihat ini punya potensi yang luar biasa bila ini menjadi data awal bagi Kemenak. Ini dari Dinkes rawuh ya? Betul, enggak diundang ya? Dari Dinkes. Ada? Ya, tidak ada. Dari Dinkes juga memberi manfaat karena nanti masuk ke puskesmasnya menjadi persyaratan, dan pada saat ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pendataan juga akan menjawab pula. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, adakah yang sudah mendownload aplikasi LC-Mil? Angkat tangan. 1, belum, banyak, baru beberapa. Silahkan di-download di Play Store. Di situ nanti ada untuk registrasinya, mengisi, sehingga Bapak Ibu nanti akan tahu LC-Mil ini seperti apa. Dan di situ pula sebetulnya TPK
tim pendamping keluarga. Nuwun sewu, ini begitu diminta download langsung niat saking semangatnya. Ternyata kalau Bapak Ibu download itu nanti ada apa yang mau dihubungi. Yang mau dihubungi di situ tertera bidan, kader KB, PKK. Tapi begitu diklik kosong. Karena memang baru mau disosialisasikan. Nah, ini nanti berarti kalau diisi di situ nanti akan bisa kontak kepada siapa TPK-nya yang mau dikehendaki, kepada bidannya mana, yang mau diisikan apa, dan kami titip ke BKKBN maupun ke konsultan penyusun. Ini kami melihat aplikasi ini sebagai wadah yang luar biasa bila dikembangkan sampai dengan mereka akan mengurus administrasinya di kependudukan dan catatan sipil. Kenapa? Pertanyaan mudah. Apakah semua warga yang mau menikah sudah mendapatkan pembekalan semua? Tidak. Prosentasenya kecil sekali yang mendapatkan pembekalan. Bapak Ibu perso, yang keluarga bermasalah, grafiknya meningkat di UPT PPA. Kekerasan yang terjadi di keluarga meningkat. Bapak Ibu perso, yang terpaksa hamil dulu dan minta dinikahkan padahal usianya masih 18 tahun ke bawah, ada 46 yang lewat UPT PPA, ada 64 yang lewat pengadilan negeri. Kalau yang di sindonews.com, Kota Jogja ada 45.000 anak yang hamil dulu. Padahal jumlah anaknya di PK21 72.000. Itu laki-laki dan perempuan. Berarti kalau perempuannya 36.000, berarti yang di dalam kandungan sudah hamil dulu. Anak-anak itu. Lah jumlahnya 45.000. Sehingga kami harus memberikan penjelasan ke Kementerian PPPA karena mencoreng nama Kota Yogyakarta. Dan Kementerian PPPA meminta kami memberikan data kepada kami, harus mengirimkan data kepada Kementerian PPPA karena mereka menanyakan status KLA-nya, kota layak anaknya. Kok bisa hamil lebih dulu, menikah posisi anak, jumlahnya 45.000. Padahal PK21-nya 72.000, itu pun jumlah anak, ya, jumlah anak. Sehingga kalau dibagi yang perempuan anggap saja 50%, padahal perempuannya lebih banyak, itu anggap saja 36.000. Berarti 36 kabeh anak perempuan sekota hamil semua. Nah, ini LC-Mil menjawab itu, datanya nanti bisa digunakan. Kami di dalam pencegahan stunting membuat tagline. Tagline-nya pertama Bimo Kunting. Bimo Kunting itu pahlawannya di dalam pewayangan, dalam cerita Baratayuda. Dia raksasa tapi raksasanya lebih kecil dibanding yang lain. Tetapi lebih tinggi dari orang biasa. Bimo Kunting singkatannya bersatu terintegrasi mewujudkan Yogyakarta dengan keluarga yang unggul dan nol stunting. Hafal Bapak Ibu? Bimo Kunting bersatu terintegrasi mewujudkan Yogyakarta dengan keluarga yang unggul dan nol stunting. Jadi kita ambil tagline
yang biar masyarakat juga merasa bangga karena si raksasa yang lebih kecil dari raksasa yang lain ini, tokoh ini Sentiaki ya kalau di pewayangan ya, itu dia berjasa karena bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang lain. Untuk yang kader kami buatkan tagline, super masker. Stop stunting bersama pemberdayaan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan kader. Super masker, stop stunting bersama pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK, masyarakat, dan kader. Untuk pengantinnya, kami buatkan tagline, penjaga setara. Pengantin menjadi keluarga sehat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Edi Muhammad atas sambutan sekaligus pembuka acara. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Ibu Heristanti SPSI. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Tanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Iin Sifah Hamid selaku Koordinator Bidang KSPK beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala DP3AP2 KB Bapak Insinyur Edi Muhammad. Yang kami hormati pula tim IT LCMIL BKKBN Pusat yang sudah bergabung pada saat ini Bapak Rizky Novian. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan kami dan juga Kabid Pengendalian Penduduk dan Data atau yang mewakili. Yang kami hormati pula koordinator PKB di 14 kementerian dan juga perwakilan dari tim pendamping keluarga baik dari unsur bidan, unsur PKK maupun unsur IMP di 14 kementerian. Ya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmatnya dan juga perkenannya kita bisa berkumpul dalam acara implementasi LCMIL BKKBN Pusat. Dan pada hari ini hanya ada satu agenda yaitu dari narasumber yang sekarang sudah hadir Bapak Rizky Novian. Mungkin sudah bisa mendengar kami ya Bapak Rizky Novian. Apakah sudah bisa bergabung? Halo. Baik, Bu. Halo. Ya. Bapak Rizky sudah siap Bapak? Ya, karena segala sesuatunya sudah siap, kami persilahkan langsung saja Bapak Rizky Novian selaku tim IT LCMIL dari BKKBN Pusat untuk bisa memaparkan penjelasan tentang LCMIL meskipun kemarin kita sudah ada sosialisasi ya tentang LCMIL, kemudian mungkin di antara Bapak Ibu PKB, kemudian Ibu-Ibu perwakilan dari TPK yang hadir pada saat ini masih ada kendala ya dalam pelaksanaan aplikasi ini. Nantinya mungkin bisa ditanyakan secara langsung oleh narasumber. Meskipun demikian kami batasi nantinya hanya ada maksimal 3 termin ya, karena ini kebetulan hari pendek ya. Jadi saya kira itu pengantar dari kami. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Rizky Novian, narasumber dari tim IT LCMIL BKKBN Pusat. Monggo dipersilakan Bapak.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin kepada Kepala Perwakilan BKKBN, Dinas Pengendalian Penduduk, Bapak Kepala Bidang, Kepala Kemenak, dan teman-teman koordinator. Mohon izin saya ingin memaparkan tentang pengenalan LCMIL. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai dari pengenalan bisnis prosesnya terlebih dahulu sebelum ke dalam aplikasinya. Jadi Bapak Ibu, proses ini dimulai atau diawali oleh Catin, di mana nanti Catin ketika ingin menikah, maka dia akan mengurus surat pengantarnya di kantor desa atau kelurahan. Maka nanti diharapkan dari petugas yang ada di desa dan kelurahan itu bisa menjelaskan apa itu LCMIL, mulai dari manfaatnya yang bisa didapat dari LCMIL untuk Catin. Nah, salah satu yang menjadi syarat untuk mengisi LCMIL adalah pengisian kuesioner, di mana itu bisa didapatkan melalui hasil medical check-up. Jadi Catin diarahkan dulu untuk melakukan medical check-up agar nantinya dapat mengisi kuesioner yang ada di LCMIL. Untuk kuesioner ini kita bagi dua, pertanyaan untuk pria dan pertanyaan untuk wanita. Jadi kalau pria itu ada 2 variabel yang diukur. Ya, untuk wanita itu ada 5 variabel. Nanti setiap pertanyaan itu akan mempunyai indikator apakah dia ideal atau berisiko. Nanti setelah pengisian maka akan keluar yang namanya sertifikat. Jadi sertifikat itu seperti yang ada di layar, itu sertifikatnya. Jadi nanti kalau misalnya beresiko, akan tulisannya beresiko, kalau misalnya ideal. Nah, data yang diisi oleh Catin itu akan langsung kerekam oleh sistem kita, oleh server kita, dan itu langsung dapat dibaca oleh petugas pendamping saat itu juga. Jadi walaupun Catinnya ada di mana, petugasnya ada di mana, itu bisa langsung termonitor datanya. Nah, kemudian juga dari setiap indikator yang muncul dari setiap pertanyaan, nanti akan ada materi-materi edukasinya. Contoh misalnya cake-nya merah begitu, maka nanti akan ada materi edukasi bagaimana mencapai ideal. Maka kemudian nanti dilakukan pendampingan, diharapkan setelah dilakukan pendampingan tercapai kondisi ideal. Nanti kemudian sertifikat itu kita akan coba sedang bekerjasama dengan KUA, di mana kemungkinan nanti sertifikat itu juga akan diupload ke dalam SIMKah. Namun itu masih dalam proses integrasinya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, jadi untuk aplikasi LCMIL ini ada 2. Ya, aplikasi LCMIL ada 2, yang khusus pengantin, khusus pasangan mau menikah itu download aplikasinya melalui Google Play Store. Nanti bisa diketik LCMIL atau App Store untuk yang iOS, untuk yang pakai smartphone Apple itu pakai download di App Store. Namun untuk yang Apple ini kemungkinan kita akan publish-nya itu di bulan depan. Namun untuk yang Google Play Store itu saat ini sudah ada. Ini khusus untuk yang calon pengantin, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang untuk khusus admin provinsi, kota, kecamatan, dan petugas pendamping itu downloadnya bukan yang di Play Store, melainkan yang melalui website. Itu bisa dibuka dari handphonenya.
buka Google Chrome, ya bisa dari handphone, bisa dari laptop, itu buka Google Chrome-nya dan ketik di atasnya ya, di bagian atas tempat alamat URL, itu ketik lcmil.bkkbn.go.id. Jadi admin provinsi, admin kota, admin kecamatan, dan petugas pendamping itu aplikasinya melalui Google Chrome. Jadi jangan sampai salah, karena nanti terdaftar sebagai calon pengantin jadinya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, ini adalah aplikasi khusus Catin. Ya, kita mulai dari aplikasi yang Catin. Nah, ini halaman tatap mukanya, yang halaman depannya. Nah, untuk dapat mendownload ini, jadi lcmil, jadi Catin diharapkan untuk masuk ke dalam Google Play Store atau App Store. Nanti kemudian diminta untuk registrasi di sana. Di sana ada tiga tahap. Yang pertama itu informasi profil. Yang kedua diminta untuk mengupload KTP-nya. Yang ketiga memasukkan wilayah tempat dia tinggal. Itu untuk Catin ketika registrasi. Nanti setelah selesai registrasi, maka Catin akan login menggunakan username dan password-nya yang tadi didaftarkan. Nanti akan keluar halaman seperti di layar. Nah, di sini ada menu beranda, kuesioner, edukasi, dan akun. Nah, kemudian nanti Catin itu bisa masuk ke halaman yang kuesioner dan memilih atau mengisi pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini adalah halaman kuesionernya. Jadi untuk di layar ini adalah contoh untuk yang wanita. Jadi kalau untuk wanita itu ada 5 indikator yang kita ukur: indeks massa tubuh, usia, kadar HB, lila, dan perilaku merokok. Nah, untuk dapat mengisi ini tadi yang diharapkan Catin melakukan medical check up terlebih dahulu. Karena kalau misalnya dia tidak melakukan medical check up, maka nanti akan kebingungan ketika mengisi pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, di halaman atas, di bagian atas itu ada tanggal pemeriksaan dan unggah foto hasil kesehatan. Namun untuk unggah fotonya, khusus untuk yang unggah fotonya ini tidak diwajibkan. Jadi ini opsional karena itu bersifat privasi sebenarnya. Jadi diperbolehkan untuk tidak mengupload. Namun untuk pertanyaan-pertanyaannya semua yang lain itu wajib untuk diisi. Nanti ketika selesai maka akan keluar seperti yang di bagian kanan itu hasilnya. Jadi dia ideal atau beresiko, nanti akan keluar di situ. Kemudian bisa melihat sertifikatnya. Jadi sertifikat untuk ideal ada, sertifikat untuk berisiko ada, karena emang kita tidak untuk membatasi atau melarang orang untuk menikah, cuman ini hanya sebagai rekomendasi kita, screening kita, apakah ini berpotensi atau tidak. Nah, ini sertifikatnya untuk yang ideal akan seperti ini, dan untuk yang berisiko akan seperti ini. Jadi tulisan yang di tengahnya yang akan berbeda. Nah, khusus untuk yang berisiko, nanti akan ada indikator warna merah di detail hasilnya. Nah, di indikator warna merah ini ada tanda panah di bagian kanan. Itu kalau diklik nanti itu akan keluar file edukasinya. Jadi bagaimana cara Catin agar mencapai ideal, apa yang harus dilakukan, itu Catin bisa melihat dari sini terlebih dahulu. Nah, dari sini nanti kalau misalnya emang Catinnya ada kebingungan atau ingin konsultasi, Catin bisa melakukan percakapan secara online dengan para petugas. Nah, selanjutnya menu edukasi, ini menu artikel, pengetahuan umum, pembekalan terhadap Catin. Di sini kita ada 5 kategori. Selanjutnya ini menu chatting.
Jadi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada Catin yang bingung untuk mencapai posisi ideal atau Catinnya ingin bertanya, konsultasi, Catin bisa melalui melalui tombol yang ada di depan di sebelah gambar lonceng. Di situ nanti akan ada tiga tombol, bidan, PKK, dan KB. Jadi Catin bisa langsung nanya ke siapa. Namun saat ini yang di screen, tiga tombol ini masih berwarna abu-abu karena belum ada pendampingan yang dilakukan terhadap Catin saya ini. Saya punya Catin namanya Putri Banyuwangi, akun saya. Nah, itu belum ada pendampingnya sehingga warnanya abu-abu. Nah, jadi saya belum bisa melakukan konsultasi. Agar saya dapat melakukan konsultasi, diharapkan para petugas di lapangan, kader KB, bidan, dan PKK dapat segera melakukan pendampingan terhadap saya. Supaya nanti kalau sudah didampingi, tombol ini akan berwarna. Itu artinya saya sudah bisa melakukan konsultasi via chatting. Kemudian juga di depan itu ada tombol tambahkan pasangan. Nah, di sini untuk pasangan wanita tampilannya akan seperti ini. Jadi diminta kepada pasangan prianya untuk memasukkan nomor KTP dan profil ID. Profil ID ini didapat dari aplikasinya, bisa dilihat di depan juga. Jadi ini untuk memverifikasi agar tidak salah pasangan. Jadi nanti kalau halaman pria diminta silakan masukkan nomor profil ID dan KTP pasangan Anda. Begitu dimasukkan, nanti mereka akan terhubung. Apa gunanya? Jadi misalnya pasangan pria dan pasangan wanitanya, pasangan prianya ada di wilayah A, misalnya, pasangan wanitanya ada di wilayah B, misalnya. Nah, begitu mereka terhubung, maka pasangan ini akan langsung terhubung dengan satu tim pendamping keluarga. Jadi enggak masing-masing pendamping, tapi pasangan ini akan langsung terhubung ke pendamping wanitanya. Jadi hanya ada satu tim pendamping nanti, tim pendamping dari wanita, jadi yang pria juga akan menjadi Catinnya dari tim pendamping wanitanya juga. Selanjutnya ini adalah menu halaman akun. Di sini hanya untuk perbarui datanya, data registrasi Catin, bisa melihat biodata pasangan, bisa melihat riwayat kuesioner. Riwayat kuesioner ini seperti tadi, misalnya hari ini saya melakukan pengisian kuesioner, kemudian saya dapat hasil resiko, kemudian saya didampingi, maka saya dapat memperbaharui kuesioner saya untuk kemudian diharapkan ideal. Jadi nanti di screening mereka tuh siap nggak gitu. Sekar. Baik, selanjutnya ada halaman bantuan. Ini halaman untuk informasi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Catin. Kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang selama uji coba kemarin kita kumpulkan. Itu ada di halaman bantuan. Nah, selanjutnya ada ubah kata sandi untuk merubah password dan keluar itu untuk keluar dari aplikasinya. Ini pengenalannya untuk aplikasi LCmail Catin. Sekali lagi, ini aplikasi khusus Catin atau calon pengantin yang ingin menikah. Selanjutnya, saya ke aplikasi khusus pendampingan. Nah, yang masuk ke halaman ini itu mulai dari admin provinsi, admin kota, admin kecamatan, petugas kader KB, PKK, dan kader bidan. Jadi aplikasinya ini, silakan buka Google Chrome-nya. Bagi yang belum mendaftar, silakan daftarkan.
Ini form pendaftarannya, jadi harap diisi nomor KTP, nama, nomor telepon, nomor SK, sertifikat mungkin yang pernah didapatkan. Nah, nomor SK dan sertifikat ini tidak diwajibkan untuk diisi, mungkin bagi yang belum mendapatkan SK. Nah, untuk email dan nomor telepon juga berdasarkan hasil uji coba kita kemarin di beberapa daerah, ternyata banyak petugas di lapangan yang tidak punya email, atau bahkan ada yang saat ini nomor teleponnya juga belum ada, maka itu sifatnya opsional. Jadi juga bisa dilewatin nomor telepon dan emailnya jika tidak ada. Namun konsekuensinya adalah jika emailnya tidak diisi, maka suatu hari ketika lupa passwordnya, maka harus menghubungi admin kecamatannya untuk melakukan reset password. Jadi sekali lagi, jika emailnya tidak diisi, maka apabila lupa password di kemudian hari, maka harus menghubungi admin kecamatannya untuk melakukan pembaharuan password. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga untuk alamat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, ini adalah alamat penugasan, bukan alamat tinggal. Beda dengan Catin, kalau Catin tadi adalah alamat tinggalnya, tapi kalau untuk petugas itu adalah alamat penugasannya. Karena ini nanti yang akan terhubung dengan wilayah di mana Catin tinggal gitu ya. Oke. Untuk mendaftar sebagainya, nanti kalau misalnya admin, nanti pilih petugasnya itu admin. Namun kalau misalnya kader KB, PKK, dan bidan, nanti pilih di situ adalah petugas pendamping. Maka nanti di bawahnya akan diminta untuk memilih kader apa. Selanjutnya, ini adalah halaman utama dari aplikasi TPK. Jadi ada 4 menu yang kita buka. Halaman pertama itu dashboard. Dashboard ini berupa kumpulan atau summary. Selanjutnya itu inbox, itu daftar pertanyaan percakapan via online, via aplikasi yang dilakukan oleh Catin dan pendamping. Yang ketiga itu user management, itu daftar dari Catin maupun petugas. Yang keempat itu report, itu hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh Catin. Baik, yang pertama ini dashboard. Di sini kita fokus yang bagian ungu, warna ungu muda ini. Nah, di sini ada dua, ada warna hijau ikonnya dan ada yang warna merah. Yang warna hijau ini difokuskan atau ditujukan ke petugas TPK di lapangan. Jadi untuk pendampingan, misalnya ada Catin yang telah saya dampingi, dan kemudian Catin saya itu melakukan komunikasi via chatting di aplikasi, maka nanti saya akan bisa melihat di tombol yang warna hijau, ini ada angkanya. Begitu. Jadi yang warna hijau ini adalah Catinnya saya. Kalau yang warna merah ini yang belum ada pendampingnya. Kalau saya sebagai pendamping, sekali lagi saya sebagai pendamping, yang warna hijau ini adalah Catinnya saya. Jadi kalau nomor 2 itu kuesioner yang belum ada komentari. Artinya ada 2 Catin saya yang mengisi kuesioner dan saya belum melakukan tanggapan. Nah, kalau yang warna merah ini contohnya chat yang belum Anda tanggapi warna merah, artinya ada 1 Catin yang melakukan percakapan dan dia belum mempunyai pendamping. Ya, jadi yang warna merah ini yang belum punya pendamping. Di bagian nomor 3, nah, ini adalah Catin yang jumlah Catin yang belum punya pendamping di wilayah saya. Jadi contoh kalau di sini 3/9 itu artinya ada 3 Catin yang belum punya pendamping dari 9 yang terdaftar di wilayah saya. Sekali lagi,
Artinya ada 3 Catin yang belum terdaftar, yang belum punya pendamping dari 9 yang terdaftar di wilayah saya. Nah, untuk melakukan pendampingan, pertama kali itu harus dilakukan atau hanya bisa dilakukan oleh kader KB. Jadi kader KB yang pertama kali yang bisa melakukan pendampingan terhadap Catin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu daftar tadi di depan sebagai petugas pendamping, kemudian memilih kader KB, nanti bisa ngeklik nomor 3 itu, nanti akan diarahkan ke halaman user management, akan diarahkan, kemudian tombol nomor 4, itu tombol pendampingan, itu akan menyala. Selain kader KB, tombol ini akan berwarna abu-abu. Ya, sekali lagi, tombol ini hanya nyala berwarna kuning kalau misalnya dibuka melalui akunnya kader KB. Nah, untuk melakukan pendampingan, kader KB harus mengeklik tombol tersebut, kemudian nanti akan ada link di sini, di atas, akan ada link di atas, itu silakan di-copy, kemudian dikirimkan ke grup TPK-nya. Nah, dikirimkan ke grup TPK-nya, biasanya di situ ada KB, Bidan, PKK, satu tim, copy ke grup timnya, nanti silakan timnya itu ngeklik link yang diberikan oleh kader KB. Begitu diklik, nanti kader PKK atau Bidan akan diarahkan ke halaman ini. Di situ ada tombol dampingi Catin. Nah, setelah diklik, artinya satu tim ini sudah terhubung ke Catin tersebut. Nah, di sini baru Catin tersebut sudah bisa melakukan komunikasi tadi via chat. Jadi tombol chattingnya yang di aplikasi Catin itu sudah nyala. Nah, kalau belum didampingi itu tombol chattingnya itu belum nyala. Gitu. Selanjutnya ini inbox, ini halaman percakapan. Jadi Bapak Ibu di sini untuk kita melihat misalnya ada Catin yang melakukan percakapan, nanti akan muncul di sini. Nah, di sini ada 2 warna ya. Ada di kolom status itu ada aktif, ada new. Kalau new itu artinya yang terakhir kali balas itu adalah Catinnya. Kalau aktif yang terakhir kali balas itu adalah pendampingnya. Jadi bisa dilihat di situ, ini artinya yang nomor 1 ini petugas TPK-nya yang sudah membalas. Kalau yang warna hijau yang new ini artinya belum balas. Begitu. Untuk membalasnya itu silakan klik tombol aksi. Nanti kalau diklik itu akan seperti WhatsApp bentuknya. Nah, bagaimana cara saya untuk melakukan percakapan terlebih dahulu? Nah, nanti silakan klik mulai percakapan di sini. Nanti ketika klik tombol mulai percakapan dan Catin tersebut sudah didampingi, maka tombol kelima ini akan menyala seperti ini yang warna ungu di bawah. Ini artinya sudah didampingi oleh saya. Kalau belum saya dampingi, saya nggak bisa melakukan percakapan. Jadi harus didampingi dulu, maka tombolnya akan menyala. Nanti kalau diklik, dia akan seperti yang bentuk WhatsApp. Saya lanjut. Ini adalah kalau misalnya ini ya, daftar Catin ini, daftar Catin. Itu kalau kita klik yang tombol warna ungu, itu akan terlihat riwayat kuesioner dari Catin tersebut. Nah, kebetulan tadi si Putri Boyolali ini wanita dan dia telah mengisi kuesioner untuk wanita. Maka di sini kelihatan maka kelihatan daftarnya. Kebetulan di sini ideal hasilnya. Nah, jika nanti ini ideal ataupun beresiko untuk melakukan catatan terhadap catatan pendampingan terhadap Catin ini, maka silakan klik tombol logbook. Nanti akan
terlihat halaman seperti ini. Jadi nanti di sini bisa dipilih jenis pendampingannya apa. Misalnya contoh di sini beresiko gitu ya. Nah, apa yang beresiko? Misalnya anemi itu. Nah, maka yang dilakukan apa? Memberikan suplemen penambah darah misalnya, tinggal diklik kemudian dilakukan simpan, atau yang lainnya, atau misalnya hanya KIE aja. Silakan hari ini saya klik, hari ini saya melakukan KIE, pilih KIE kemudian simpan. Historinya itu akan terlihat seperti ini riwayatnya. Diharapkan nanti setelah dilakukan pendampingan hasil akhirnya itu adalah ideal bagi Jatimnya, dan kemudian data ini juga akan digunakan untuk memonitor pekerjaan dari Bapak Ibu yang bertugas di lapangan. Ini adalah menu report, menu hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh Jatim. Kita pertama dapat memilih kuesionernya, jadi untuk wanita atau yang untuk pria, kemudian kita pilih rentang waktunya, kemudian kita pilih wilayahnya. Nah, wilayahnya ini kita menggunakan manajemen wilayah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adalah kader KB, PKK, dan bidan, itu hanya bisa melihat kelurahannya saja. Jadi hanya bisa melihat data di wilayah kelurahannya saja. Tapi kalau Bapak Ibu adalah seorang admin kecamatan, maka Bapak Ibu bisa memilih nanti ini kelurahannya akan keluar semua. Jadi bisa melihat data per kelurahan atau langsung per kecamatan. Nah, kalau Bapak Ibu adalah admin kota, sama artinya Bapak Ibu bisa melihat semua kecamatan atau semua kelurahan. Tapi Bapak Ibu tidak bisa melihat kota lain. Nah, jadi kita membatasi di manajemen wilayahnya. Kalau Bapak Ibu admin kota, artinya Bapak Ibu hanya bisa melihat seluruh wilayah kota Ibu, tapi tidak bisa melihat kota lain. Begitu. Selanjutnya juga sama seperti admin provinsi. Nah, baik. Jika diklik nanti, itu klik lihat, maka akan keluar grafiknya. Kita coba contoh satu, ini adalah grafik usia. Nah, di sini ada indikator merah dan hijau. Jadi ini kalau angkanya 163, 1299, ini adalah jumlah orangnya. Jumlah orangnya. Jadi ada 163 orang yang terlalu muda di wilayah saya, atau sekitar 10% dari total Jatim yang terdaftar. Begitu juga indeks massa tubuh, ini artinya ada 1.500 yang normal atau sekitar 70%. Nah, yang gemuk misalnya itu kurang lebih 655 orang. Nah, begitu selanjutnya untuk cara membaca infografisnya. Sekarang kalau kita pengen tahu, ya ini siapa orangnya, ini siapa Jatimnya, itu bisa langsung nanti dilihat ke tombol detail report. Nanti di situ kita bisa lihat orangnya siapa, kemudian detail dari kuesioner yang diisi seperti apa, nanti itu bisa langsung dilihat. Kira-kira itu Bapak Ibu yang saat ini bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada selama proses dari awal kita uji coba sampai hari ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Bu. Mohon izin. Nggih, matur nuwun dari Bapak Rizky Novian yang sudah memaparkan tadi nggih. Mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab. Kita buka termin yang pertama yang sudah mendaftar, Bu Yulia. Yang kedua, Ibu Ibu Riani. Yang ketiga, Ibu Winarni dari Mantri Jeron. Monggo Bu Yulia, kami persilahkan.
Oh, nggih, terima kasih waktunya. Yang pertama, saya sudah mencoba masuk di web LCMIL dari akses kader PKK, kader KB, dan bidan. Nah, yang saya ketahui setelah masuk itu, yang pertama untuk bidan itu punya akses untuk memberikan penilaian dari hasil kuesioner. Tetapi di sini ketika mau menulis itu belum bisa. Jadi saya klik di sini untuk dampingi Caten tidak bisa, untuk menulis di ulasan penilaian belum bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kader KB selain punya akses untuk mendapatkan Caten, dia punya akses untuk chat yang saya tahu di sini, dan juga untuk melihat kuesioner dari Catennya. Kemudian yang ketiga, untuk kader PKK itu hanya mempunyai akses melihat kuesioner saja, tetapi tidak punya akses yang lain yang sudah saya coba di sini. Nah, ini permasalahannya ketika bidan ini mau memberikan ulasan penilaian itu belum bisa. Nah, ini solusinya bagaimana? Berikutnya, ketika kader itu mencoba masuk di aplikasi LCMIL atau web LCMIL, tetapi kemarin masih ada yang bingung, nah itu daftar di aplikasi LCMIL Caten. Nah, ini cara menghapusnya bagaimana, karena dari admin kecamatan itu kok tidak ada akses untuk menghapus. Itu sementara itu, karena yang lain saya sudah paham. Terima kasih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heriani dari unsur IMP. Sebetulnya yang saya tanyakan sudah ditanyakan terlebih dahulu. Saya sudah mengakses LCMIL dan memang ternyata yang di awal itu masuk di Caten dan nama saya terdaftar di Caten. Ini bagaimana saya mau menghapusnya, ini yang akhirnya jadi bingung loh, kok saya Caten ternyata. Itu pertanyaan saya, matur nuwun. Cek. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Ini yang pertama yang akan saya tanyakan di sini, terutama untuk saya yang sebagai pendamping itu sampai sekarang belum bisa untuk login. Jadi di sini kemarin saya sudah mencoba, tetapi untuk loginnya tetap belum bisa. Kemudian ini saya coba dengan mengganti email, itu pun juga sampai sekarang belum bisa. Bahkan kemarin saya mencoba untuk klik link yang untuk permasalahan yang belum bisa masuk itu, malah ada jawaban yang terlihat agak ngeri ya. Di situ. Itu yang pertama. Terus bagaimana caranya saya untuk bisa untuk login? Kemudian untuk yang sudah latihan untuk kemarin menjadi Caten ya, yang termasuk di dalam aplikasi LCMIL, apakah itu nanti bisa dihapus atau tidak? Karena kan kemarin yang ibaratnya sudah dipakai untuk latihan. Ya. Untuk selanjutnya, untuk Caten yang perempuan itu sudah mendapatkan pendampingan dari tempat tinggalnya. Apakah nanti untuk Caten tersebut ada kemungkinan tidak untuk bisa mendapatkan pendampingan yang double? Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan pendampingan dari tempat tinggalnya atau tempat asalnya, kemudian dari wilayah kita, misalnya kita ada pendampingan tuh, kemungkinan ada tidak itu menjadi 2 pendampingan. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Ya, sudah ada 3 penanya, mungkin bisa langsung dijawab saja. Yang pertama tadi dari Ibu Yulia ini menanyakan tentang akses bidan, ya, dan juga kader KB dan juga kader PKK. Untuk bidan ini bisa mendampingi caten belum bisa, kemudian untuk kader KB-nya untuk mendapatkan caten yang ini yang mendapatkan cat, ya. Kemudian yang PKK tidak punya akses yang lain. Ini monggo dijawab. Kemudian Ibu Heriani, ini bagaimana cara menghapus tadi, ya. Kemudian untuk yang Ibu Winarni, ini belum bisa login dan juga mengganti email, belum bisa. Jadi monggo langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan coba yang pertama terlebih dahulu. Terkait tidak bisa melakukan ulasan atau pendampingan pada bidan dan PKK. Nah, saya akan coba kembali ke halaman Nah, ya. Nah, jadi untuk mendampingi Catin itu pertama kali hanya bisa dilakukan oleh kader KB atau petugas KB. Nah, jadi diharapkan nanti petugas KB-nya silakan langsung melakukan pendampingan terhadap Catin. Kemudian yang kedua nanti kirim linknya, copy linknya itu kirim ke grup WhatsApp di timnya. Nanti petugas bidan, petugas PKK silahkan klik link tersebut dan lakukan pendampingan. Klik tombol dampingi Catin. Nah, nanti setelah dilakukan, mendampingi, setelah diklik tombolnya artinya sudah didampingi, baru bisa melakukan ulasan terhadap hasil kuesioner. Kira-kira begitu Ibu. Nah, tadi kenapa tidak bisa? Mungkin belum dilakukan pendampingan terhadap Catin, di mana itu pertama kali hanya bisa dilakukan oleh petugas KB. Berikut juga dengan tombol yang ada di sini tidak bisa diklik, ya karena hanya bisa diklik pertama kali itu oleh petugas KB atau kader KB. Itu yang utama. Selanjutnya untuk yang jika salah daftar bagaimana? Jadi ini pertanyaan nomor 2 juga. Jadi baik Bapak Ibu. Nah, untuk Catin yang untuk petugas yang salah mendaftar, nanti akan ada fitur hapus pada aplikasi pada akun admin kecamatan. Jadi nanti silakan hubungi admin kecamatannya, minta untuk akunnya dihapus. Namun fitur ini mungkin dalam waktu dekat kita akan upload. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu telah daftar di Catin menggunakan nomor KTP, menggunakan email, menggunakan nomor telepon, maka data tersebut juga bisa dipakai atau didaftarkan kembali di aplikasi pendamping, karena kita punya 2 aplikasi yang berbeda. Jadi untuk datanya juga masing-masing. Karena kemarin kami juga sempat dapat pertanyaan, bisa nggak nih sekolah saya daftar di Catin, emailnya sudah saya daftarkan, terus daftar lagi di TPK, itu apakah bisa gitu? Nah itu bisa karena aplikasinya berbeda. Selanjutnya pertanyaan Ibu nomor 3 itu belum bisa login. Nah pertama mungkin mohon dipastikan terlebih dahulu untuk emailnya Ibu, untuk emailnya, kemudian untuk passwordnya jangan sampai salah, karena atau bisa juga menggunakan nomor telepon yang didaftarkan kemudian pakai password. Jadi coba dipastikan, nanti kalau misalnya emang belum bisa, nanti coba mungkin adminnya bisa hubungin kami, nanti kami akan coba bantu melihat datanya apa yang salah. Cuman beberapa waktu kemarin kami juga dapat informasi juga. Jadi begini, kalau untuk password
itu harus sama persis dengan apa yang dimasukkan ya. Jadi kalau misalnya huruf besar ya wajib huruf besar, kalau huruf kecil juga ketika login juga menggunakan huruf kecil. Jadi jangan sampai salah karena kalau misalnya kita ketik contoh di WhatsApp gitu ya, itu akan otomatis pertama kali huruf besar. Padahal waktu kita ketik password itu dia hurufnya kecil. Misalnya saya tulis password saya Rizky gitu ya. Saya ketik di password hurufnya kecil. Saya coba share screen kembali. Baik, ini passwordnya. Nah, ketika di sini, kalau saya pakai handphone, itu akan langsung hurufnya kecil gitu ya. Misalnya Rizky gitu. Maka langsung huruf kecil. Nah, namun kalau misalnya kita ketik di WhatsApp, itu pasti huruf pertamanya huruf besar. Nah, itu yang suka atau sering terjadi kesalahan di situ. Jadi mohon dipastikan username atau passwordnya benar. Namun jika Bapak Ibu ragu, passwordnya apa ya kemarin? Nah, silakan klik lupa password di sini. Nah, ini tadi saya bilang jika kemarin ketika registrasi menggunakan email, maka silakan isi emailnya di sini, nanti akan dikirim ke emailnya. Passwordnya apa gitu. Namun kalau misalnya kemarin registrasinya tidak memasukkan email, maka nanti minta ke admin kecamatan untuk melakukan reset password. Kira begitu, Ibu. Untuk yang belum bisa login, nanti kalau misalnya emang masih belum bisa juga, silakan hubungi kami, hubungi saya, nanti akan kita bantu untuk loginnya. Terus pertanyaan keduanya, jika di satu wilayah setelah terjadi pendampingan, apakah bisa didampingi lagi atau tidak, atau double pendampingan? Nah, di sistem kita sudah tidak bisa, Ibu, jadi satu catin itu hanya terhubung dengan satu tim pendamping. Jadi dia tidak mungkin terhubung dengan tim pendamping lain. Nah, karena hanya bisa satu kali untuk pendampingan. Begitu Ibu kira-kira. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Halo, Ibu? Ya. Ya, sampun. Sudah cukup jelas ya? Semoga jelas. Kalau belum jelas nanti mungkin bisa menghubungi Pak Rizky. Kami lanjutkan untuk terus nanti. Terkait misalnya dari kita itu pihak cowok. Terus kemudian tadi kan ada tambah pasangan. Artinya kemudian yang pihak cowok caten ini diharapkan bisa memasukkan nomor caten cewek. Nah, apakah tidak mungkin caten cewek ini misalnya dia di Jepara, kemudian cowoknya di Jogja, yang cewek ini mendapatkan double pendampingan gitu maksudnya. Artinya kan dia di kota Jogja dapat, di sana juga dapat, apa bisa begitu atau memang diperbolehkan atau bagaimana? Nggih, matur nuwun. Ya, baik. Ini saya langsung jawab, Ibu. Saja. Baik. Nah, jadi kalau misalnya contohnya seperti itu, yang prianya ada di Jogja, yang wanitanya ada di Jepara, begitu ya. Nah, jika ketika mereka terhubung di aplikasi biodata pasangan, terdaftar sebagai pasangan, maka yang cowok yang tadi di Jogja akan ikut pendampingan tim pendamping yang ada di Jepara. Jadi tim pendamping di Jepara ini juga akan otomatis secara sistem mendampingi pasangan prianya yang ada di Jogja.
Kira-kira begitu, Ibu. Namun kalau misalnya, oke, saya tambahkan, namun kalau misalnya tidak terkoneksi atau pasangan tadi tidak ditambahkan pasangannya, maka nanti bisa jadi masing-masing. Cowoknya dengan pendamping A, yang perempuannya di pendamping B gitu. Nah, namun kan harusnya kan terhubung oleh satu pendamping, maka mereka diwajibkan atau diminta untuk melakukan tambah pasangan sehingga akan terdaftar ke pendamping wanitanya. Nggih. Ngaten nggih. Ada dua ya tadi dua pendampingan. Untuk yang termen kedua yang terus pundi? Oh ya. Nyun sewu memberi kesempatan kepada yang lain dulu. Nggih. Bu Nun Sewu, karena ini penting kaitannya yang dijelaskan tadi kan saya coba nggak bisa. Nggih. Jadi Nun Sewu saya mau nanya, ini tadi kan untuk bidan bisa memberikan pendampingan itu kader KB harus klik dampingi Catin. Di sini sudah saya klik dampingi Catin ini, saat ini saya membuka dua webnya kader KB dan webnya bidan. Saya sudah klik yang dampingi Catin untuk kader KB-nya, ini satu tim. Tetapi untuk bidan tetap di sini tidak bisa untuk menuliskan pendampingannya. Solusinya bagaimana? Baik, sebelumnya untuk linknya sudah diberikan, sudah diklik dari bidannya? Ya, kalau tidak lewat link kan tidak bisa masuk bidannya. Baik, oke. Nanti akan kita coba pastikan, Ibu, untuk kenapa itu tidak bisa ya. Harusnya petugas bidan yang bisa mengisi ulasan tersebut. Begitu. Nanti akan kami coba, nanti akan kami update ke admin, Ibu. Lanjut sebentar pertanyaan yang tadi sekalian. Kalau tadi dari penjelasannya Mas Rizky itu bahwa jadi bingung, artinya yang cowok ini kalau memang nanti bisa sendiri-sendiri atau sebelumnya ditanyakan dulu sebelum menambah pasangan, atau memang nanti cowoknya ikut ke cewek, jadi tidak, artinya kita bisa alih ke yang lain gitu, mengganti yang lain, kemudian yang cowok ya udah ikut yang cewek saja gitu, atau bagaimana Mas Rizky? Ya, jadi akan otomatis Ibu. Jadi misalnya nih ya, kondisi pertamanya pria dan wanitanya kan belum punya pendamping. Maka ketika wanitanya didampingi oleh petugas A, kemudian pria yang didampingi oleh petugas B, ketika mereka kemudian melakukan tambah pasangan, otomatis yang pria itu akan mengikuti pendamping, akan berubah pendampingnya, mengikuti pendamping yang ada di B, itu secara otomatis dari sistem. Begitu Bu. Tapi kalau misalnya mereka tidak melakukan tambah pasangan, itu akan tetap masing-masing petugasnya. Nah, begitu Ibu kira-kira penjelasannya. Ya, sudah cukup jelas? Ya, monggo. Termin kedua. Mohon izin untuk menanyakan. Saya Retno dari IMP Kementerian Pakualaman. Apabila Caten pada waktu kita dampingi itu sudah menginstal, tetapi ketika sudah tidak bersama dengan kita dia menguninstall, apakah pertanyaan yang sudah dia jawab otomatis terekam, lalu nanti akan bisa kehapus atau bagaimana? Lalu tindak lanjutnya bagaimana kalau mereka otomatis menghapus gitu? Terima kasih. Yang kedua, ada lagi?
Terima kasih Bu Tanti. Terkait dengan untuk admin kecamatan ya. Jadi kita tadi sudah coba, tapi untuk pemilihan sampai tingkat kecamatan harus memilih kelurahannya juga ya. Tapi untuk memasukkan semua kelurahan diklik kayaknya belum bisa, harus satu persatu. Apakah harus daftar satu persatu atau gimana itu untuk admin kecamatannya? Ya, matur nuwun. Ya, matur nuwun Pak Budi. Untuk selanjutnya, satu lagi, monggo. Saya Bu Tanti, Mas Riki, kalau sudah kita pendamping penyuluh KB sudah terlanjur mendaftar di aplikasinya sebagai pendamping, kita kan harusnya jadi admin. Nah, kita ketika daftar lagi ke admin tidak bisa karena ini sudah dipakai. Cara merisetnya bagaimana? Terima kasih. Ya, ada 3 penanya, monggo langsung dijawab saja. Baik, yang pertama Ibu, jika Catinnya sudah install, kemudian mengisi kuesioner, kemudian dihapus, itu datanya bagaimana? Nah, untuk data itu akan tetap kerekam Ibu di kita, akan tetap ada datanya. Jadi historicalnya juga kita dapat tetap bisa lihat, nggak akan terhapus juga. Walaupun Catinnya menguninstall atau menghapus datanya. Itu seperti itu Bu untuk jawabannya. Yang kedua, ini terkait report ya, mungkin Bapak ya maksudnya ya. Nah, jadi kalau di report itu nanti coba saya share screen. Bentar. Ya, Bapak. Jadi kalau misalnya untuk admin kecamatan ingin melihat semua data di kecamatannya, misalnya karena saya adalah superadmin, jadi saya bisa lihat semua. Contoh, saya misalnya mau lihat di Jawa Barat. Nah, kalau di admin kecamatan kan ininya langsung terpilih nih Pak ya. Nah, maka kelurahannya ini jika ingin melihat semua kelurahan, maka ini dikosongin saja Pak. Itu artinya dia akan melihat semua yang ada di kelurahan tersebut. Gitu. Cuma kalau ingin spesifik ke salah satu, baru dipilih. Begitu Pak, jadi bisa langsung dikosongin aja. Atau kalau misalnya saya admin kota, saya ingin melihat semua yang ada di kecamatan di bawah saya, di bawah kelurahan di bawah saya, tinggal dikosongin aja. Itu artinya semua wilayah yang akan dipilih. Kira-kira begitu reportnya. Yang ketiga itu terkait penyuluh KB jika salah daftar ingin menjadi kecamatan. Nah, Bapak Ibu, mungkin perlu dipahamin sebelumnya. Jadi sebenarnya sistem aplikasi TPK ini menggunakan sistem approval, di mana untuk awal ini approvalnya itu otomatis dilakukan oleh sistem. Nah, jadi makanya Bapak Ibu ketika daftar itu bisa langsung masuk ke aplikasi gitu ya. Nah, namun nantinya itu akan ada proses approval di mana itu kita juga menggunakan manajemen wilayah. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai petugas kader KB, PKK atau bidan, nanti yang bisa melakukan approval itu adalah admin kecamatan. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar sebagai admin kecamatan, itu yang bisa melakukan approval itu adalah admin kota. Nah, maka kemudian kalau pertanyaannya tadi adalah saya sudah daftar sebagai admin, saya harusnya daftar sebagai admin gitu. Nah, saat ini saya sudah daftar menjadi
petugas KB. Nah, bagaimana caranya? Itu hanya bisa dilakukan oleh admin kota, Bapak. Karena untuk menaikkan akunnya, mengupgrade akunnya menjadi admin kecamatan, itu hanya bisa dilakukan oleh admin kota. Jadi nanti coba dibantu admin kota untuk melakukan atau hubungi admin kotanya, informasikan nama dan emailnya, nanti akan dibantu untuk mengupgrade akun Bapak menjadi admin kota, menjadi admin kecamatan, begitu Pak. Sampun? Sudah cukup jelas? Untuk sementara saya, nggih. Nggih, untuk pertanyaan online, monggo bisa dipilih yang mana? Oh, nggih. Oh, nggih. Oh, yang mana? Nggih, cara menghapus belum terjawab. Cara menghapus. Halo? Halo, Ibu. Nggih, monggo bisa langsung dijawab. Cara menghapus tadi? Cara menghapus yang salah daftar di aplikasi Catin ya, Ibu ya? Iya, oke. Baik. Kalau misalnya Bapak Ibu salah daftar, yang kemarin daftarnya di aplikasi Catin, nanti silahkan hubungi admin kecamatannya untuk menghapus data Catin tersebut. Cuman saat ini fitur tersebut belum kami berikan karena kemarin masih ada diskusi. Ini kalau dihapus, datanya bagaimana? Nah, cuman diskusi sudah rampung. Nanti segera akan ada tombol untuk menghapus Catin di di aplikasi. Saat ini baru hanya ada suspend. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di halaman daftar Catin itu ada tombol suspend. Namun itu bukan menghapus, itu hanya mensuspend. Jadi kalau disuspend artinya Catin tersebut udah nggak bisa login lagi gitu. Nah, nanti kami akan tambahkan tombol hapusnya. Nah, itu dapat dilakukan oleh admin kecamatan juga. Begitu, Ibu. Untuk selanjutnya ini kita beri kesempatan kepada peserta yang hadir secara online. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewanti. Di wilayah saya, misalkan ada Caten tapi saya kader PKK, apakah bisa mendampingi langsung atau harus kader KB-nya dulu yang mendata atau mendampingi? Ini maksudnya mendampingi lewat LSIMIL ya? Monggo langsung dijawab saja. Ya, ini seperti yang tadi Ibu, jadi pendampingan pertama kali terhadap Catin hanya bisa dilakukan oleh kader KB terlebih dahulu. Kemudian kader KB akan memberikan link ke grup atau ke timnya melalui grup WhatsApp. Nanti yang PKK dan yang bidan silakan klik tombol tersebut untuk melakukan pendampingan terhadap Catin tersebut. Begitu. Aku coba. Baik, Ibu, mungkin yang aku agak bingung pertanyaannya, kalau akun admin kecamatan sudah terlanjur memilih satu kelurahan, untuk edit keseluruhan wilayah bagaimana? Aku agak kurang mengerti, Ibu, mungkin pertanyaannya. Mungkin bisa disampaikan, Ibu? Untuk yang selanjutnya mungkin bisa kami pilih. Kalau akun admin kecamatan sudah terlanjur memilih satu kelurahan untuk edit ke seluruh wilayah, bagaimana?
Iya, perkenalkan saya Sari dari PKB Ngondokusuman. Apakah mendengar? Ya, Ibu, silakan Ibu. Ya, maksud saya kemarin kami telah mendaftar admin. Kemarin hanya saja saya tidak tahu kalau itu harus dikosongi untuk bisa memilih semua kelurahan. Di tempat kami ada 5 kelurahan. Saya terlanjur mengisi 1 kelurahan lah. Untuk mengedit dari 1 kelurahan menjadi 5 kelurahan gimana? Karena saya baru tahu tadi dari Mas Rizky bahwa bisa untuk semua kelurahan dengan tidak mengisi atau mengosongi dari kelurahan tersebut. Nah, saya kemarin terlanjur mengisi 1, padahal harusnya kan semua kelurahan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu petugas admin kecamatan atau petugas pendamping, Ibu? Saya petugas admin kecamatan. Oh, admin kecamatan. Baik. Aku coba balik ke halaman aplikasinya lagi. Misalnya seperti ini kan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu mau melihat semua kelurahan, artinya ini tinggal diklik hapus aja. Jadi nanti semuanya akan kosong kembali. Jadi ini langsung kelihatan semuanya. Begitu Ibu. Atau kalau mau langsung misalnya ini sudah terpilih gitu ya. Silakan klik refresh aja. Nanti dia akan kosong kembali. Begitu Ibu. Jadi ini mungkin yang dimaksud report Bu ya, di sini ya. Halo, Ibu. Sampun, sudah terjawab tadi? Mbak Sari? Iya Bu, sudah. Sudah cukup? Ya, mungkin masih ada lagi di chat yang mungkin pertanyaannya berbeda dengan yang lain. Untuk yang bidan tadi, Bu Lucy atau siapa tadi ya? Mungkin bisa ditayangkan. Bidan Lucy, jika kita menyarankan PUS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, biaya ditanggung pemerintah atau mandiri? Terima kasih. Monggo langsung dijawab. Sepertinya bukan Baik, kapasitas. Bentar aku harus lihat contekan. Iya, aku mungkin bukan kapasitasku Bu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin Ini dapat dibantu. Iya. mungkin ranahnya bukan dari IT, dari tim pengembang IT. Mungkin bisa dilewati, yang lainnya monggo. Sudah tidak ada lagi. Mungkin yang offline saat ini masih ada yang ingin ditanyakan. Ini sepertinya harus praktek secara langsung ya, supaya nanti bisa ada gambaran begitu. Sampun? Sudah cukup? Ya, karena ini juga sudah waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10.30 menit dan ini hari pendek nggih. Mungkin untuk pertemuan ini dan tanya jawab ini mungkin bisa ditutup nggih. Nggih, sambil mungkin masih ada yang nantinya bertanya-tanya, seandainya kami ingin mendapatkan kontak person dari nanti melalui Dr. Aris saja nggih. Nanti melalui Dr. Aris saja untuk pertanyaan-pertanyaan dari hasil ini tadi ternyata masih ada kendala, nanti bisa ditanyakan lagi kepada Dr. Aris dari BKKBN Perwakilan.
Ya, saya kira itu mungkin dari narasumber. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rizky Novian selaku narasumber tunggal dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin kami akan bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Dan juga terima kasih yang sudah hadir secara online ya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon izin sukses. Ya, ya semoga kita semua diberi kelancaran ya dalam rangka ketugasan kita yang mulia ini ya. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf karena ini berhubung kondisi masih COVID ya, jadi mohon maaf sekali lagi untuk makan dan minum akan kami berikan nanti sesudah Bapak Ibu kondur. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, tadi sudah ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung terjawab. Namun demikian masih dibutuhkan kita juga bisa mengakses kembali apabila masih ada hal-hal yang nantinya masih ada kendala, nanti bisa ditampung permasalahannya, kemudian akan kami teruskan kepada Pak Dr. Aris dari BKKBN Perwakilan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan acara ini sudah kita anggap cukup dan saya selaku pembawa acara dalam kesempatan kali ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minggu ya.